Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan saya Ibu Rohaya Sagala. Nah, masih di materi yang sama yakni tentang penyetaraan reaksi redoks tapi dengan metode yang kedua, yakni metode setengah reaksi. Nah, dalam metode ini ketika kita menemukan reaksi kimia, kita akan memilah atau kita akan memisahkan antara dua reaksi. Jadi kita ambil atau pisahkan reaksi reduksi dan reaksi oksidasi yang terjadi pada reaksi redoks. Kemudian kita setarakan berdasarkan langkah-langkahnya. Nah, hari ini kita ambil satu contoh reaksi penyetaraan redoks, kemudian kita akan setarakan berdasarkan konsep setengah reaksi. Perhatikan reaksinya. Diketahui reaksi Cr2O72- tambah Cu2 positif menjadi Cr3 positif dan Cu2 positif. Dari reaksi ini kita harus sudah tentukan masing-masing bilangan oksidasinya. Kemudian kita juga tentukan yang mana yang mengalami reaksi reduksi dan yang mana yang mengalami reaksi oksidasi. Sehingga kita pisahkan keduanya menjadi reaksi reduksi sebagai berikut dan reaksi oksidasi sebagai berikut. Nah, tahap yang pertama kita memisahkan dua reaksi menjadi reaksi redoks atau reaksi reduksi dan oksidasi sebagai berikut. Jadi di reaksi reduksi itu ada Cr2O72 negatif menjadi Cr3 positif, sedangkan Cu positif menjadi Cu2 positif itu adalah reaksi oksidasinya. Nah, kemudian kita masuk kepada tahap yang kedua. Dalam tahap yang kedua, kita menyetarakan jumlah unsur yang ada dalam reaksi redoks. Pada persamaan berikut, terdapat penyetaraan antara penulisan di atom Cr, yang mana di sebelah kiri kita temukan Cr ada 2, tapi di sebelah kanan kita temukan Cr hanya 1. Maka di posisi sebelah kanan kita harus ganti koefisien menjadi 2 supaya setara. Sedangkan untuk Cu sudah setara karena Cu di kiri 1 dan di kanan 1. Jadi sudah setara. Pada tahap yang ketiga adalah penambahan unsur atau molekul yang belum tertulis dalam reaksi. Nah, pada tahap ini penambahan molekul air atau H2O jika reaksi berlangsung pada kondisi asam, penambahan air di sebelah yang kekurangan atom O. Sedangkan pada kondisi basah, penambahan air adalah di sebelah yang kelebihan atom O. Nah, reaksi ini adalah reaksi kondisi asam. Maka penambahan H2O harus kita lakukan di sebelah kanan. Sehingga reaksi menjadi sebagai berikut. Cr2O72 negatif menjadi 2Cr3 positif tambah 7H2O. Di sebelah kanan kita tambah 7H2O. Mengapa 7? Karena kita lihat O di sebelah kiri ada 7. Supaya menjadi setara. Nah, tahap yang keempat adalah menyetarakan atom hidrogen dengan penambahan ion H positif jika suasananya asam. Tapi jika suasana reaksinya basah, maka kita akan tambahkan ion OH negatif. Nah, reaksi ini berlangsung pada kondisi asam. Maka penambahan H positif kita lakukan di sejumlah unsur H, kebalikan dari penambahan H2O tadi. Jadi kalau tadi kita tambah H2O sebelah kanan, maka sekarang kita tambah ion H positif di sebelah kiri, yakni sebanyak H sebelah kanan. Jadi kanan ada 7H2O, sekarang kita tambah H positif di sebelah kiri sebanyak 14, supaya jumlahannya sama. Nah, reaksi yang terjadi menjadi 14H positif tambah Cr2O72 negatif menjadi 2Cr3 positif dan 7H2O. Nah, sekarang kita masuk kepada tahap yang kelima, yakni penyetaraan jumlah atom yang mengalami perubahan biloks dengan penambahan elektron di sebelah kanan atau sebelah kiri. Nah, perhatikan reaksi
reduksi adalah 14H positif tambah Cr2O7 2 negatif. Jadi di sebelah kiri ada 14 positif tambah 2 negatif. Sebelah kiri ada 12 positif. Sedangkan di sebelah kanan ada 2Cr3 positif atau hanya ada 6 positif. Nah, bagaimana menyamakan muatannya? Maka akan kita tambah elektron yang bermuatan negatif di sebelah yang kelebihan positif. Jadi di kiri ada 12 positif, di kanan ada 6 positif, maka kita tambah 6 elektron di sebelah kiri. Pada reaksi oksidasi ada Cu positif sebelah kiri dan sebelah kanan ada Cu2 positif. Jadi di kiri ada 1 positif, di kanan ada 2 positif, maka di sebelah kanan kita tambah 1 elektron. Sehingga kiri 1 positif, kanan menjadi 1 positif. Nah, tahap yang terakhir adalah penyetaraan reaksi, yaitu penggabungan kembali dua reaksi yang telah kita pilih sebelumnya, serta menyetarakan jumlah elektron samping ruas kiri dan ruas kanan, atau biasa dengan kita sebut dengan perkalian silang. Jadi, reaksi reduksi dikali 1 sesuai dengan 1 elektron yang ditambah di oksidasi, sedangkan reaksi oksidasi dikali 6 atau sesuai dengan penambahan elektron di reaksi reduksi. Sehingga reaksi reduksi menjadi 6 elektron tambah 14H positif tambah Cr2O7 2 negatif menjadi 2Cr3 positif tambah 7H2O. Karena semua reaksi dikali 1. Sedangkan reaksi oksidasinya menjadi 6Cu positif menjadi 6Cu2 positif tambah 6 elektron. Karena reaksinya semuanya kita kali 6. Nah, selanjutnya kita habiskan posisi kiri dengan posisi kanan, yaitu 6 elektron juga bisa kita habiskan. Ya, nah reaksi akhirnya menjadi seperti ini, yaitu Cr2O7 2 negatif tambah 6 Cu positif tambah 14H positif menjadi 2Cr3 positif tambah 6Cu2 positif tambah 7H2O. Ini adalah akhir dari reaksi penyetaraan redoks sesuai dengan metode setengah reaksi. 3 hal yang perlu kita perhatikan dalam penyetaraan persamaan redoks ini, yaitu yang pertama, setarakan jumlah elektron yang ditransfer atau elektron kiri dengan elektron kanan. Yaitu tadi sudah sama-sama 6 elektron yang sudah kita habiskan. Yang kedua adalah setarakan jumlah atom kanan dengan atom kiri. Nah, sekarang kita lihat Cr di kiri ada 2, di kanan ada 2. Kemudian O di kiri ada 7, di kanan juga ada 7. Cu di kiri ada 6, di kanan juga ada 6. Dan H di kiri ada 14, di kanan juga ada 14. Maka poin yang kedua sudah setara. Sedangkan poin yang ketiga adalah setarakan jumlah muatan kiri sama dengan kanan. Nah, sekarang kita lihat muatan di kiri ada 2 negatif tambah 6 positif tambah 14 positif. Maka semuanya ada 18 positif. Sedangkan di kanan kita lihat untuk muatannya ada 2 kali 3 positif sama dengan 6 positif tambah 6 kali 2 positif sama dengan 12 positif. Jadi di kanan juga ada 18 positif. Dengan kata lain, muatan kiri itu sama dengan muatan kanan. Sampai di sini penjelasan saya untuk penyetaraan reaksi redoks menurut metode setengah reaksi. Harapan saya kamu boleh paham untuk hal-hal yang saya sudah jelaskan. Tapi kalau kamu masih belum paham, kamu boleh japri saya dan diskusi melalui forum Google Class. Untuk hal-hal yang terkait tentang kimia sebelum atau selanjutnya, kamu boleh ikuti YouTube saya di channel Kimia Bersama Buaya. Kamu boleh like setiap postingan dan jangan lupa subscribe. Sampai di sini, terima kasih. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.